Ilmu tongkat dia ini tentu dari jurus 8 lengan, tapi masih jauh dari sempurna. Setengah dari ilmuku masih terlalu lebih. Weleh, weleh, weleh. Assalamualaikum, yo what's up man. Kembali lagi di channel Sukmawan, mencari kawan bukan lawan. Dimanapun kalian, mau janda, mau duda, mau perawan, sehat selalu untuk sekalian. Jangan lupa mandi pakai sabun. Kali ini aku akan menceritakan film Angling Dharma episode 2. Tanpa basa-basi langsung saja, boom. Episode 2 diawali dengan pertarungan beberapa pendekar yang merebut Tabib Suliwa dengan mengadu kesaktiannya, bukan mengadu domba. Tabib satu kok masih direbutin, padahal masih ada tabib kepalsuan milik Prabu Dangdut. Sementara itu, pendekar kenanga diam-diam mencoba membawa kabur Tabib Suliwa, namun dihadang oleh pendekar Sudamanik. Dan tiba-tiba Prabu Angling Dharma pun menghentikan pertarungan tersebut. Tidak tahu malu. Benar-benar tontonan murah. Ilmu tongkat dia ini tentu dari jurus 8 lengan. Satu persatu ilmu dan ajian semua pendekar mampu Sang Prabu Angling Dharma tiru dan sebutkan di mana berasal. Selain itu, Sang Prabu menghina kakek-kakek jompo tersebut. Pendekar kok bertarung hanya merebutkan satu orang yang tidak berdosa. Jurus orang tua ini, dia curi dari jurus tangan dewa. Aku Kangsa Dewa, Ketua Padepokan Lebah Wilis. Bersiaplah untuk mampus anak muda. Budak orang ini. Gerakanmu juga masih mentah. Ketika Sang Prabu sedang menirukan ajian pendekar, kedua kalinya pendekar kenanga memanfaatkan lagi kesempatan untuk membawa kabur Tabib Suliwa. Namun, malah serangan dahsyat diterima dari Sang Prabu yang membuat ia cedera total. Balasanku pendekar. Benar-benar pendekar sejati. Kesaktiannya begitu sempurna. Sang Prabu pun membawa pergi Tabib Suliwa dan menanyakan mengapa para pendekar merebutkan dirinya. Nama saya Suliwa. Saya tinggal di goa dalam hutan 1000 bunga. Saya dukun obat biasa. Pantas. Mungkin kamulah yang dianggap sementara orang sebagai titisan Betara Surya. Saya tidak mengerti itu semua, Tuan. Saya hanyalah anak dukun obat yang diberi wasiat untuk menolong orang yang membutuhkan kesembuhan. Selanjutnya scene diperlihatkan Sang Prabu dan Tabib Suliwa masih berada di hutan tengah malam yang sedang enaknya bakar-bakar. Entah apa yang dibakar, aku nggak tahu. Tabib Suliwa memuji kehebatan Sang Prabu karena mampu menirukan ilmu para pendekar. Saya kagum pada kehebatan Tuan. Pasti Tuan adalah raja dari segala pendekar. Tuan bisa memainkan semua jurus yang dimainkan oleh para pendekar sakti itu. Dan Sang Prabu menjelaskan bahwa ilmu tersebut adalah ilmu Desandria dengan cara meminjam pikiran dan gerakan lawan dengan hanya melihat. Intinya meminjam pikiran dan gerakan lawan kita dengan hanya melihat. Kalau boleh tahu, Tuan dari desa mana? Karena Tabib Suliwa memegang teguh pendiriannya, tak kenal maka tak goyang, Sang Prabu pun goyang. Salah, cut, ulang. Karena Tabib Suliwa memegang teguh pendiriannya, tak kenal maka tak sayang. Dan Sang Prabu pun memperkenalkan dirinya. Aku dari Malwapati, namaku Jaka Kelana. Karena tidak tahu di hadapannya adalah Sang Prabu, Tabib Suliwa pun menyinggung bahwa di kerajaan Malwapati, rajanya Sang Prabu Angling Dharma memiliki kesaktian mandraguna. Bahkan, patinya Batik Madrim pun hampir sama saktinya dengan Sang Prabu. Namun, Sang Prabu mengaku itu hanya kata rakyat Malwapati. Dirinya belum pernah menyaksikan. Tapi aku sendiri belum pernah menyaksikannya. Tiba-tiba Tabib Suliwa menghampiri Sang Prabu. Aku kira ingin menghangatkan dirinya dengan memeluk Sang Prabu. Ternyata
Tabib Suliwa tertarik dengan ilmu desendria dan meminta Sang Prabu menjadi gurunya agar bisa menolong penduduk yang lemah. Namun Sang Prabu menolaknya, karena jika ingin belajar ilmu desendria, maka harus memiliki dasar ilmu silat yang kuat. Tidak bisa, Suliwa. Sebab ilmu itu menyerap dan menirukan jurus apapun yang kamu lihat. Masih banyak tugas yang harus aku kerjakan. Karena niat baiknya Tabib Suliwa, Sang Prabu pun menawarkan yang menjadi gurunya nanti adalah gurunya Sang Prabu juga, yaitu Empu Mahsura dari Padepokan Sugalu. Aku akan menitipkanmu pada guruku, Empu Mahasura. Dia seorang pendekar yang mumpuni dari Padepokan Sugalu. Tapi kalau kamu mau... Sementara itu, dalam guanya Pendekar Kenanga, kok guanya Pendekar Kenanga? Dalam gua, sebagai markasnya Pendekar Kenanga pun menceritakan pada kedua adiknya bahwa dirinya dan para pendekar sakti mampu dikalahkan oleh pendekar misterius alias Sang Prabu. Dia lebih pantas menjadi raja. Dia tampan, Yunda. Dia tidak memperkenalkan dirinya. Jantungnya pasti sangat lezat untuk kita santap. Keesokan harinya, terlihat Sang Prabu menunggu Tabib Suliwa yang sedang mengubur beberapa mayat yang ditemukan dalam hutan. Sang Prabu menyarankan tidak perlu dikubur, biarkan mayat tersebut busuk sendiri atau dimakan anjing hutan. Dia akan membusuk sendiri atau dimakan anjing hutan. Bagaimanapun, mereka manusia, Tuan. Mereka berhak menerima penghormatan terakhir sebagai manusia. Kalau tidak dikubur, nanti bisa menimbulkan penyakit yang akan melanda desa ini, Tuan. Dalam perjalanan mereka, Tabib Suliwa tidak sengaja menemukan lagi, bukan mayat ya. Tabib Suliwa menemukan pendekar nila yang terluka dan pingsan dengan luka dalam yang parah akibat serangan ilmu dan burungnya kakek Jompo Sudamanik. Dan tiba-tiba, Tabib Suliwa pun mendapat serangan keras dari pendekar nila karena dikira kakek Jompo alias pendekar Sudamanik. Karena trauma atas ilmu dan miliknya pendekar Sudamanik, setiap orang yang dilihat pendekar nila seakan terbayang-bayang kakek Jompo tersebut dan akan membalaskan atas tewasnya 12 saudara seperguruannya. Kubunuh kau Sudamanik. Kau telah menghabisi semua anggota perguruan Halimun Petak. Dia menderita luka dalam yang sangat parah, Tuan. Berikan obat untuk meringankan luka dalamnya, Suliwa. Apa nanti tidak akan membahayakan kita kalau dia sudah sembuh, Tuan? Sebagai tabib, tugasmu menolong orang yang terluka. Kalau nanti dia menyerang kita lagi, aku yang akan menyelesaikannya. Biarkan kita tinggal di sini, Tuan. Bagaimana kalau tubuhnya dimakan macan? Kalau begitu kita bawa dia ke Padepokan Sugalu. Di Padepokan Sugalu, terlihat anak dari Empu Mahsura yang bernama Galuh Purwati sedang berlatih ilmu kanuragannya. Ada apa, Kakak? Ada 3 orang yang sedang menuju kemari. Siapa? Gusti Prabu Anglingdarma. Padepokan itu didirikan oleh ayah Empu Mahasura. Bagaimana Tuan bisa sampai ke sana? Aku pernah menolong istrinya yang hampir tenggelam di Sungai Sugalu ini. Ketika Sang Prabu menceritakan kejadian dalam perjalanan dan mengenalkan Tabib Suliwa, terlihat mata manja dan salah tingkah dari Galuh Purwati atas kegagahan Tabib Suliwa. Begitupun Tabib Suliwa tidak fokus karena pandangan pertama melelehkan hati dan jiwanya, sehingga tidak mampu lagi menahan beratnya pendekar nila. Sang Prabu menceritakan kejadian di istana atas kematian permaisurinya Setyawati, dan tiba-tiba pendekar nila pun sadar dari pingsannya. Di mana saya? Kamu sekarang berada di Padepokan Sugalu. Saya Empu Mahasura. Dan ini... orang inilah yang membawa Nini kemari. Nini mengalami tekanan batin yang sangat berat. Nini menyimpan dendam yang begitu mendalam. Sebelum tubuh Sudamanik kucabik-cabik dan darahnya untuk keramas rambut saya, dendamku tidak akan pernah hilang. Dia telah membunuh 12 saudara seperguruan saya dengan kejam, dan dia telah merusak kesucian diri saya. Supaya pikiranmu tenang. Jangan yang mulia. Sementara, di halaman Padepokan, Tabib Suliwa menceritakan
ke Galuh Perawati bahwa dirinya adalah seorang tabib. Sejak usia saya 5 tahun, ayah saya pun seorang tabib. Oh, kamu sudah punya kekasih? Pasti kekasihmu cantik sekali. Kenapa kamu memastikan? Kamu gagah, tampan. Tidak mau kalah, Tabib Suliwa pun membalas dari pernyataan Galuh Perawati yang membuat jantungnya bergetar dan meledak layaknya seperti baru saja terkena ilmu rengka gunung. Dan kamulah gadis tercantik yang pernah saya lihat seumur hidup saya. Saya ingin menghilangkan keresahan hati saya dengan mengembara. Keesokan harinya, terlihat Empu Mahsura yang sedang mendengar cerita dari Sang Prabu bahwa untuk sementara Patih Batik Madrim yang menggantikan tugasnya di kerajaan Malawapati saat ia berkelana. Kapan Gusti meninggalkan Sugalu? Mungkin siang ini. Saya titipkan Suliwa. Bagaimana dengan Nila Saroya? Terserah guru. Saya hanya menolong dia. Kalau dia mau menjadi murid guru, keputusannya ada pada guru sendiri. Kita latihan, Kakang. Saya ingin tahu dasar-dasar silat yang Kakang kuasai. Kakang, Tidak boleh saya memanggilmu Kakang. kalau begitu boleh saya manggilmu Nini. Dan tiba-tiba Kenapa Kakang tidak menangkis? Nini kan tidak menyuruh saya untuk menangkis. Jangan bodoh. Siapapun akan menangkis kalau diserang. Saya memang belum pernah diserang orang. Kalau gitu... Jangan begitu, Galuh. Kamu harus minta maaf pada Suliwa. Maafkan saya, Kakang. sementara itu, pendekar Nila pun ikut menyaksikan Tabib Suliwa yang sedang berlatih. Namun, wajah kakek Jompo alias pendekar Sudamani pun terbayang-bayang lagi. Kau harus mampus, Sudamani. Dia bukan Sudamani. Jangan. Jangan, Galuh. Bersambung. Satu kata untuk episode 2. Hati-hati dengan hati. Silakan memaknai sendiri. Nantikan episode berikutnya. Aku Sukmawan, terima kasih dan boom.